Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi semuanya. Tahukah kalian, menurut survei internasional, lebih dari 70% orang mengakui bahwa takut berbicara di depan umum. Artinya, rasa takut berbicara itu lebih tinggi dibandingkan rasa takut terhadap kematian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fajrina, dan hari ini saya ingin berbagi sedikit cerita tentang perjalanan saya menghadapi sesuatu yang mungkin juga pernah Anda rasakan, yaitu rasa takut untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Bayangkan, Anda berdiri di depan banyak orang, semua mata tertuju ke Anda, suasana hening dan tiba-tiba tangan terasa dingin, jantung berdetak kencang, atau bahkan lidah seolah tak mau bergerak. Percaya atau tidak, itu adalah saya yang dulu. Setiap kali harus berbicara di depan kelas, saya merasa panik, gemetar, bahkan rasanya ingin duduk kembali. Tapi seiringnya waktu, saya belajar satu hal, rasa takut tidak bisa dihindari, tapi bisa dihadapi. Dan dari proses itulah, saya mulai mengenal apa artinya keberanian dan percaya diri yang sebenarnya. Dulu, saya sering sekali merasa tidak cukup baik. Saya melihat orang lain berbicara dengan lancar, tampil percaya diri, dan saya berpikir, kenapa saya tidak bisa? Otak saya selalu mencari alasan untuk menghindar, entah itu takut salah, takut ditertawakan, atau takut gagal. Namun, pada akhirnya saya sadar, rasa takut itu tidak akan hilang dengan diam. Dia hanya akan mengecil kalau kita mulai melangkah, walaupun langkah itu hanya sedikit. Jadi, saya mulai mencoba berbicara di depan teman-teman saya, ikut diskusi kecil, sampai akhirnya berani berdiri di depan banyak orang seperti sekarang. Awalnya mungkin sulit teman-teman, saya masih sering gugup, tapi setiap kali selesai melangkah, saya merasa sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dari situ saya sadar, rasa takut bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kita sedang tumbuh. Menurut dari sisi psikologi, keberanian dan kepercayaan diri terbentuk dari bagaimana kita memandang diri sendiri. Kalau kita terus berkata saya tidak bisa, maka otak kita akan terus berpikir bahwa kita tidak bisa. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika kita berpikir saya bisa mencoba, saya bisa melakukannya, maka tubuh dan pikiran kita akan ikut belajar untuk percaya. Ketika saya berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan tidak menghakimi, saya merasa lebih berani untuk mencoba hal-hal baru. Itulah yang membuat saya paham bahwa proses untuk berani bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang siapa dan yang ada di sekitar kita. Sekarang, saya belajar untuk terus melatih rasa percaya diri. Saya mulai dari hal kecil, berbicara dengan orang baru, aktif di kelas, atau berani mengemukakan pendapat meski masih ragu. Saya juga belajar menerima kalau tidak semua hal sempurna, yang penting harus mau berproses. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih merasa minder, masih merasa takut, yang penting Anda berani mulai karena keberanian bukan muncul dari rasa siap, tapi dari keputusan untuk mencoba meskipun masih ada rasa takut di dalam diri kita sendiri. Dari perjalanan saya belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut teman-teman. Tapi berani melangkah meskipun takut masih ada. Seperti kata Nelson Mandela, beliau seorang revolusioner dan tokoh pejuang anti-apartheid. Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiada rasa takut, tapi kemenangan atas rasa takut itu sendiri. Kalau saya yang dulu gugup saja bisa seperti ini, pasti saya yakin kalian juga pasti bisa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya hari ini. Saya Nur Fajrina, dan semoga setelah mendengar ini, Anda bisa melihat bahwa setiap orang punya potensi luar biasa, hanya perlu keberanian kecil untuk memulainya. Sampai jumpa dan teruslah percaya pada diri sendiri, karena versi terbaik dari Anda sedang menunggu Anda untuk muncul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.